Aku lupa ikat tali sepatuku, soalnya aku udah ngikat kamu di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semua. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 3. Aku ditalak di malam pertama. Makasih bapak-bapak semua yang baik hati sudah membantu saya. Jangan khawatir, saya pasti akan menolong wanita ini dan merawatnya dengan baik, ucap Regan. Tubuhnya pun kini kembali basah setelah tadi berganti pakaian di dalam mobil. Regan selalu membawa pakaian ganti saat bertugas. Ia selalu siaga membawa pakaian cadangan kalau ada tugas dadakan. Demi Zahra, ia rela kebasahan dan membawanya ke rumah sakit. Cinta pertamanya kepada Zahra membuat dia sulit move on. Regan termasuk tipe lelaki yang pendiam dan tidak pandai bergaul pada wanita. Ia akan berbicara irit jika menyangkut masalah wanita, terlebih lagi dalam urusan cinta dan asmara. Sedari kecil, Regan hanya fokus kepada pelajaran sampai membawanya sukses menjadi dokter. Siapa yang tidak akan jatuh cinta pada pesona dokter tampan Regan? Seorang dokter tampan, anak dari pengusaha terkenal. Tapi nyatanya, Dokter Regan bukan seorang laki-laki playboy yang memanfaatkan kekayaan orang tua demi mengait gadis-gadis cantik. 1 jam Regan mengemudikan mobil menuju ke rumah sakit. Akhirnya tiba juga. Melewati proses macet yang berkepanjangan membuat ia harus putar haluan berulang kali. Sampai di rumah sakit, ia memanggil para petugas medis untuk segera membantunya. "Suster, tolong saya, ada pasien hamil yang butuh pertolongan," ucap Regan panik. Petugas medis segera membawa Zahra yang masih dalam keadaan pingsan ke ruang UGD. "Tenang Pak, kami akan segera menolong istri Anda," ucap dokter. Seorang dokter parubaya memakai kacamata menangani Zahra. Regan sengaja tidak membawa Zahra ke rumah sakit tempatnya bertugas. Ia tidak ingin menimbulkan skandal yang akan menjatuhkan nama baik keluarga Erlangga. Regan masih mondar-mandir di depan ruang UGD, memastikan kalau Zahra dalam keadaan baik-baik saja. 10 menit kemudian, dokter keluar dan menyampaikan kabar gembira. "Maaf, apakah Anda suami pasien?" tanya dokter. Regan terkesiap mendengar kalimat yang barusan dilontarkan dokter. Ia terdiam sesaat dan berpikir keras akan menjawab apa. Jika ia berkata jujur kalau Zahra bukanlah istrinya, maka akan menimbulkan masalah besar bagi karir dan nama baik keluarganya. Bagaimana jika media massa tahu kalau adik ipar sedang bersama kakak iparnya, bukan suaminya yang mengantar ke rumah sakit untuk lahiran? Iya dokter, saya adalah suaminya," jawab Regan gugup. Keterpaksaan telah membuat ia menjawab dengan berbohong. Dokter yang memakai kacamata itu pun tersenyum. Keadaan ini sudah ia maklumi pada calon ayah yang akan menyambut kelahiran sang buah hati. Dokter tersebut berpikir kalau Regan adalah suami Zahra dan sedang gugup karena menyambut anak pertamanya. "Tenang Pak, jangan gugup. Istri dan bayinya akan kami selamatkan," pungkas dokter mengurai senyum. Regan tersipu malu. Andai saja benar Zahra adalah istrinya dan anak yang ia kandung adalah darah dagingnya, mungkin ia akan merasa bahagia. Faktanya, Raja adalah ayah dari bayi yang ia kandung. Regan hanyalah adik ipar yang mengaguminya dari jarak jauh. "Terima kasih dokter, tolong selamatkan ibu dan bayinya," pinta Regan tersipu malu. Dokter itu hanya mengangguk dan tersenyum tanpa menjawab. Ia berlalu dari hadapan Regan dan kembali ke ruang persalinan. Zahra dibawa ke ruang bersalin karena akan segera melahirkan. Selama 2 jam, Regan berdiri dan duduk dengan gelisah, sembari mengamati ruang bersalin. Jantungnya berdetak kencang menemani proses kelahiran anak Zahra. Sesekali matanya melirik jam tangan silver yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sudah 2 jam berlalu, tapi belum ada tanda-tanda tangisan suara bayi. Regan semakin khawatir dengan kondisi Zahra. Sebentar duduk, sebentar berdiri kembali. Hanya itu yang dilakukan Regan untuk menetralisir kegugupannya. Baru saja ia hendak melangkah mendekati ruang bersalin,
ponselnya berdering. Satu panggilan masuk dari mamanya. Mamanya menelpon di saat tidak tepat. Regan menjadi sangat tegang dan takut ketahuan kalau dirinya sedang menemani Zahra lahiran di rumah sakit. "Halo, Ma." "Regan, ini sudah malam. Kenapa belum pulang, Nak? Bukannya kamu tidak ada tugas malam?" "Maaf, Ma, Regan ada janji bersama teman untuk ketemuan. Sepertinya malam ini aku akan pulang telat," jawab Regan berbohong. Sebisa mungkin Regan berbicara tenang agar mamanya tidak menaruh rasa curiga. Regan berusaha mencari alasan yang tepat agar mamanya tidak bertanya-tanya dan mengkhawatirkan keadaannya. Regan pun segera menutup teleponnya. "Maaf, Ma, temanku sudah datang. Aku tutup teleponnya ya." Tanpa menunggu persetujuan dari mamanya, telepon pun ditutup secara sepihak. Bunyi nada putus terdengar dari ponsel mamanya. Tentu saja mamanya menjadi kesal karena belum selesai berbicara sambungan telepon terputus. Saat dalam keadaan panik, Regan mendengar suara tangisan bayi dalam ruang bersalin. Regan segera berlari mendekat ke ruang bersalin untuk memastikan pendengarannya. Suara tangisan bayi terdengar sangat keras dan nyaring dari arah dalam. "Alhamdulillah, akhirnya bayi Zahra sudah lahir," gumam Regan tersenyum. Regan tersenyum sendiri sembari memanjatkan doa syukur. 10 menit kemudian suster datang dengan membawa bayi yang baru saja dilahirkan Zahra. "Selamat, Pak, bayinya lahir dengan selamat dan sehat, berjenis laki-laki." "Bayinya sangat tampan seperti ayahnya," ucap suster sembari memperlihatkan bayi yang ada dalam gendongannya. Regan tersenyum sumringah melihat bayi yang dilahirkan Zahra sehat dan lucu. Bayi itu berkulit putih dan berhidung mancung. Rambutnya juga hitam lebat, bibirnya tipis merah jambu. "Suster, boleh saya menggendong bayinya?" tanya Regan ragu-ragu. "Silahkan, Pak, Anda boleh mengasaninya sekarang." Suster menyerahkan bayi kepada Regan untuk diasani. Regan mencium dan memeluk bayi itu dengan sumringah. Tanpa menunggu waktu lama, bayi itu pun diasani. Sebelum mengasani bayi itu, Regan mengambil air wudhu. Ia juga berganti pakaian dengan pakaian bersih. Regan masih menyimpan satu pakaian bersih yang ia simpan di mobil saat dalam keadaan darurat. Selesai mengasani bayi, Regan menuju ke ruang tempat Zahra dirawat inap. Regan melihat Zahra sedang tertidur lelap sehabis melahirkan. Jarum infus berada di pergelangan tangannya. Dengan pelan, Regan melangkah mendekati Zahra agar tidak terbangun dari tidurnya. Regan meletakkan bayi itu kembali di samping tempat tidur Zahra. Tiba-tiba, bayi yang diletakkan Zahra menangis dengan kencang. Regan seketika panik, gak tahu harus berbuat apa. Zahra terbangun dari tidurnya mendengar suara tangisan bayi di sebelahnya. "Anakku," seru Zahra. Ia terbangun dari tidurnya dan melihat Regan sudah ada di samping sembari menggendong bayinya. Bayi itu terus saja menangis tanpa henti hingga membuatnya merah padam. Regan menjadi panik dan bingung melihat anak Zahra menangis. Mungkin bayi itu lagi haus karena belum mendapatkan ASI. "Regan, apa yang kamu lakukan dengan bayiku?" tanya Zahra heran. Zahra bingung karena melihat kehadiran Regan yang ada dalam kamar inapnya sembari menggendong bayinya. Aku... Jangan bawa bayiku, aku tidak mau Raja mengambilnya." Zahra syok melihat bayinya bersama Regan. Ia takut kalau Regan akan mengambilnya dan membawa pergi menyerahkannya kepada Raja. "Tenang Zahra, aku tidak akan memberitahukan pada Raja kalau kamu melahirkan anaknya." Regan menyerahkan bayi itu kepada Zahra agar diberi ASI. "Sepertinya bayimu haus, Zahra. Kamu beri ASI saja, biar gak nangis kehausan," ujar Regan. Seakan mengerti kalau Zahra malu ingin menyusui bayinya. Regan pun keluar tanpa diminta. Dengan lembut Zahra membelai bayi yang ada dalam dekapannya. Bayinya sangat tampan dan berkulit putih. Wajahnya mirip dengan Raja. Tanpa rasa bosan, Zahra memandangi bayi yang ada dalam dekapannya. Bayinya menyusu dengan sangat antusias.
baru pertama menyusu ASI yang ada pun belum terlalu banyak. Bunda pasti akan menjaga dan membesarkanmu, nak. Tanpa ayah pun kita akan bahagia. Jadilah anak yang soleh dan berbakti. Kamu adalah penyemangat hidup bunda sekarang, ucap Zahra sembari membelai pucuk kepala anaknya. Air mata Zahra jatuh menodai pipinya yang putih mulus. Air mata haru sedang membanjiri pipinya yang sedikit kemerahan. Kini ia resmi menyandang status menjadi ibu. Permata hatinya dari cinta, satu malam telah menghadirkan benih di rahimnya. Meski raja telah meninggalkan noda luka yang membekas selamanya, namun Zahra yakin dia bisa melewati semuanya dengan mulus. Seketika Zahra teringat pada nenek yang menunggu di rumah. Nenek pasti mengkhawatirkan keadaan dirinya yang tak kunjung pulang. Zahra gelisah dan tidak merasa tenang sebelum memastikan keadaan nenek baik-baik saja. "Zahra, ada apa?" tanya Regan. Saat ia masuk ke dalam, membawakan makanan, Zahra terlihat gelisah. Zahra menggeleng pelan. Ia meletakkan bayinya di samping tempat tidurnya dalam box. Bayi itu kini tertidur lelap kembali. "Zahra," seru Regan. Dia masih menunggu jawabanku. Lelaki berkulit putih serta beralis tebal itu kecewa. Aku enggan mengatakan padanya kalau selama ini aku tinggal bersama nenek di kampung. Regan pasti akan datang ke sana bila tahu di mana aku tinggal. "Iya, katakan jika kamu butuh bantuan. Aku siap kapanpun kamu membutuhkannya." Aku tercekat. Regan menatapku lekat. "Maksudnya?" "Aku bersedia menjadi ayah pengganti bagi bayimu," ucapnya datar. Regan terlihat gusar. Dia berkata seolah bayiku adalah darah dagingnya sendiri. Apa?" Mataku membulat sempurna. Regan duduk tepat di sebelahku sembari menggenggam tangan lembut. "Iya Zahra, aku serius dengan ucapanku. Sudah lama aku mengagumimu." Sekali lagi aku terkesiap mendengar ucapannya. Bagaimana dia bisa mengatakan itu padaku, sementara dia tahu kalau aku adalah mantan kakak iparnya. Belum ada 1 tahun aku berpisah dengan Mas Raja. Apakah harus menerima cintanya? Batin ini masih berperang sendiri dalam hati, antara percaya dan tidak. Kucubit pipi sendiri untuk memastikan jika ini bukanlah mimpi. Sakit. Ternyata semua yang aku alami ini bukanlah mimpi. Regan benar-benar nyata di hadapanku, mengatakan isi hatinya. "Maaf Regan, aku belum bisa menerimamu," ucapku datar. Regan terlihat kecewa. Lelaki bertubuh tinggi itu pun menunduk. Perlahan dia melonggarkan genggaman tangannya. Dia bangkit dari tempat duduk dan menggendong bayi merah itu. "Apakah aku boleh memberikan nama untuk anakmu?" tanyanya ragu-ragu. Aku mengangguk tanpa menjawab. Kuberi nama bayi ini Dava Pahlevi, yang artinya lelaki pemberani. Regan memberikan sebuah nama yang bagus untuk bayiku. Nama yang mempunyai arti lelaki pemberani. Kelak akan menjadi seorang pria yang gagah, seperti arti namanya. "Nama yang bagus," Regan tersenyum. Tawa itu terlihat dipaksakan. Aku tahu kalau dirinya kecewa kalau aku menolak. Tidak mungkin secepat ini menerima cintanya. Sementara masa nifas saja belum berakhir. Rasa sakit karena bekas jahitan masih membekas. Bagaimana mungkin secepat ini aku bisa melupakan? Bahkan rasa sakit saat melahirkan pun hilang. Ya Allah, ampunkan hambamu ini. Bukan maksud menyakiti Regan dengan sikapku yang buruk. Hanya saja waktunya belum tepat untuk membuka hati kembali. Mungkin suatu hari nanti aku akan membuka hati untuk Regan. Regan selama ini hanya aku anggap sebagai adik ipar. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba mengatakan cinta dan meminta untuk menerimanya? Hati ini belum siap untuk mengubah status dari adik ipar menjadi suami. Mungkin seiring berjalannya waktu nanti aku akan menerima cintanya. "Kamu tinggal di mana sekarang?" tanya Regan kemudian. Aku terdiam. Tidak mungkin berkata jujur kalau sekarang tinggal bersama nenek di pelosok desa. Regan memang pernah bertugas di desa itu beberapa bulan yang lalu,
Tetapi saat itu, dia tidak mengenali karena aku memakai cadar. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, Regan, aku bisa pulang sendiri. Tidak baik seorang wanita barusan melahirkan membawa bayi pulang sendiri. Aku tidak mau merepotkanmu. Jika aku merasa direpotkan, aku tidak akan membawamu ke rumah sakit. Aku menemukanmu dalam keadaan pingsan di tengah jalan. Maaf jika aku sudah membuatmu susah. Tidak perlu meminta maaf, Sarah. Sudah menjadi bagian tanggung jawabku untuk melindungimu. Dava adalah keturunan keluarga Erlangga. Jadi sudah sepantasnya aku bertanggung jawab. Mungkin memang benar apa yang dikatakan Regan. Bayiku adalah garis keturunan keluarga Erlangga. Tidak memutuskan kemungkinan jika suatu saat nanti mereka akan tahu kalau aku melahirkan anak Mas Raja. 3 hari kemudian, aku diperbolehkan pulang oleh dokter. Selama dirawat inap rumah sakit, Regan selalu menyempatkan waktu untuk datang menjenguk. Dia rela bela-belain pulang lembur malam demi melihat Dava kecil. Regan juga memberikan berbagai keperluan Dava, seperti susu, bedak, minyak angin, juga popok. Saat aku dibawa ke rumah sakit, aku tidak punya persiapan apapun. Bahkan mengabari nenek pun aku tidak sempat. Keesokan harinya baru aku bisa mengabarkan pada nenek kalau keadaanku baik-baik saja. Pesanku itu dikirim lewat Agus, langganan becak nenek. Menurut berita yang terdengar, pernikahan Mas Raja diambang kehancuran. Padahal mereka baru beberapa bulan menikah. Masalah rumah tangga mereka dipicu oleh kegiatan Giska yang terlalu sibuk dengan urusan kantor. Giska tidak punya waktu untuk merawat Raja, menyiapkan segala kebutuhannya. Setiap hari, rumah tangga mereka selalu disertai pertengkaran. Giska juga sudah 2 kali mengalami keguguran akibat jadwal kerjanya yang padat. Selain bekerja di kantor, dia juga sibuk di dunia modeling. Setiap kali diingatkan akan posisinya sebagai ibu rumah tangga, maka jawabannya akan selalu sama, bahwa karirnya lebih penting. Pantas atau tidak pantas bukan kamu yang memutuskan, Regan. Aku bukan lagi bagian dari keluarga kalian. Ku kemasi cepat pakaian Dava dalam tas gendong yang telah tersedia. Ku ambil Dava dalam box dan menggendongnya. Aku hendak melangkah meninggalkan Regan yang sedang berdiri di depan jendela, sambil memandang arah keluar dari kaca yang transparan. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu, Regan, apalagi mengemis cinta pada Raja, ucapku sembari melangkah keluar. Maaf, Sarah. Seperti disengat aliran listrik bertegangan tinggi, tubuhku terasa lunglai saat Regan menarik tangan ini dan membawaku dalam pelukannya. Nafasku seketika menjadi sesak dan detak jantung tak beraturan. Tanpa izin dariku, Regan memeluk erat. Regan baru melepaskan pelukannya saat bayiku menangis. Mungkin Dava merasa sesak karena didekap dengan erat. Maaf, aku terbawa perasaan, ucapnya gugup. Wajahku seketika bersemu merah, bagai kepiting rebus. Tidak apa, jawabku gugup. Susah payah aku menelan saliva. Aku lancang telah memelukmu. Aku harap kamu tidak berprasangka buruk. Gerakan ini refleks begitu saja, tandasnya. Semakin lama, debaran jantung makin kuat. Ada perasaan aneh yang tersembunyi ketika Regan membawa ke dalam pelukan. Tidak ada yang bisa aku katakan lagi, karena perasaan ini benar-benar gugup. Siang ini Regan mengantar pulang ke rumah nenek. Sepanjang perjalanan kami hanya saling diam, tanpa banyak bicara. Hanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sesekali dia melihat, mencuri pandang ke arahku, dan memperhatikan Dava. Belok kanan, titahku. Regan yang masih fokus menyetir, segera menurut perintah untuk belok ke arah kanan. Jadi, selama ini kamu tinggal di desa ini? Aku mengangguk tanpa menjawab. Kenapa nomormu tidak bisa dihubungi? Tanyanya lagi. Aku ganti nomor. Kenapa? Tidak apa-apa. Apa kamu takut kalau aku akan menemukanmu dengan mudah? Aku menoleh ke arahnya secara refleks. Regan langsung membuang pandangan keluar kaca jendela mobil.
Berhenti di depan. Regan menghentikan mobil tepat di halaman rumah nenek. Nenek yang berada di ambang pintu segera menyambut kedatanganku yang membawa Dava dalam gendongan. "Assalamualaikum," ucapku sembari mencium tangannya. "Waalaikumsalam," jawab nenek mengulas senyum. Regan langsung menyalami nenek dengan taksim. "Kamu pasti Regan bukan?" tebak nenek. Kening Regan berkerut ke atas. Mungkin Regan bingung dari mana nenek tahu kalau dirinya adalah orang yang tepat. Sebelumnya aku sudah menceritakan kepada nenek kalau hari ini akan pulang diantar Regan ke rumah, yang tak lain adalah adik ipar sendiri. "Nek, ayo kita masuk. Sebaiknya ngobrol saja di dalam, tidak baik bicara di luar. Dava juga mau istirahat," tukasku. Nenek mengambil alih Dava dan menggendongnya. Nenek tersenyum sumringah saat melihat Dava. Saat masuk ke dalam rumah, Regan mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Atap rumbia yang terlihat banyak tambalan dan dinding tepas yang terlihat rapuh karena dimakan rayap. Lantai tanah terasa lembab. Dan juga kursi bambu yang hanya satu terletak di tengah ruangan. Berbanding terbalik dengan keadaan rumahnya yang bagai istana raja. "Silahkan diminum, Regan." Regan mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih." Pandangannya terus menyusuri ke sekeliling ruangan, kondisi yang jauh dari kata layak untuk sebuah tempat tinggal. Ponsel Regan berdering, panggilan masuk dari mamanya. "Halo, Ma." Suara Dava terdengar menangis keras. "Regan, bayi siapa itu yang menangis?" Regan dan aku saling berpandangan. Kami sama-sama diam tak menjawab. "Regan, katakan sama Mama, bayi siapa yang sedang menangis?" "Regan," suara mamanya sedikit keras terdengar di telepon. Zahra seketika menjadi panik. Takut kalau ibu mertuanya tahu suara tangisan yang didengar adalah cucunya. Andai ibu mertuanya melihat, dia pasti akan meminta Zahra untuk menyerahkan bayi itu. Lingkungan tempat tinggal Zahra tidak mendukung untuk seorang bayi yang baru lahir. Tempat tinggal nenek Rodia sangat kecil dan jauh dari kata layak untuk dihuni. Ada rasa khawatir tergambar jelas di raut wajah Zahra. Jelas sekali Zahra tidak ingin ibu mertuanya ataupun raja mengetahui kalau dia melahirkan garis keturunan mereka. Anak itu lahir dari benih raja tanpa disengaja. Pada saat malam pertama, Zahra dalam keadaan masa subur. Saat itu Zahra sudah selesai masa haid dan melangsungkan pernikahan. Iya, Mah. Itu suara bayi temanku, istrinya baru melahirkan beberapa hari yang lalu," jawab Regan berbohong. Nada suara Regan jelas terdengar gugup saat sedang mencari alasan yang tepat agar mamanya tidak curiga. "Oh," mamanya mengangguk. "Ya sudah kalau gitu. Cepat pulang kalau urusanmu sudah selesai." "Siap, Mah," sahut Regan cepat. Sambungan telepon langsung diakhiri satu pihak. Zahra bisa bernafas lega karena ibu mertuanya tidak banyak bertanya lagi soal suara bayi yang menangis. Dia yakin mampu membesarkan Dava seorang diri tanpa campur tangan keluarga Erlangga. Zahra berpikir jika Allah menghadirkan Dava, pasti ini adalah takdirnya. Allah pasti menyimpan rahasia besar yang suatu saat nanti akan terbuka. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. "Jangan takut, Zahra. Aku tidak akan memberitahukan pada raja ataupun pada papa dan mama. Akan kututup rahasia ini rapat-rapat jika anak itu adalah anaknya raja." "Tapi," ragu Zahra mengatakan. Regan menoleh dan menatap Zahra yang sedari tadi diam saja. "Aku janji," ucap Regan. Zahra bergeming. Bukankah wajar jika raja berhak tahu kalau Dava adalah darah dagingnya? Rasa sakit diabaikan membuat Zahra belum bisa memaafkan raja. Saat itu tuduhan raja sangat kejam pada Zahra yang mengatakan dirinya tidak perawan hanya karena selaput darah. "Aku percaya padamu, Regan. Kamu pasti bisa menjaga rahasia ini sampai Dava besar." Regan tersenyum. "Kamu bisa pegang janjiku, Zahra." Tidak mungkin Regan memberitahukan pada raja bahwa dia mempunyai anak dari benihnya. Regan juga berpikiran sama terhadap Zahra.
Memberitahukan tentang Dava hanya akan memperburuk keadaan. Situasi rumah tangga Raja sedang mengalami tidak baik. Raja telah cukup dalam menggores luka hati Zahra. Tak mungkin Regan sanggup melihat wanita yang sudah lama dia taksir disakiti berulang. Cintanya kini harus terwujud bersama Zahra yang telah lama diinginkan. Zahra, aku pamit pulang. Lusa aku akan datang kembali untuk melihat Dava dan bermain dengannya, ucap Regan berpamitan. Pria beralis tebal itu segera bangkit dari duduknya dan melangkah keluar. Zahra tersenyum. Hati-hati di jalan, Regan. Regan hanya mengangguk tanpa suara. Mobil sedan berwarna putih itu beranjak pergi, meninggalkan rumah nenek Rodia. Sampai di rumah, Regan melangkah ke kamarnya. Akan tetapi saat melintas depan kamar Raja, dia mendengar suara kegaduhan dari kamar abangnya tersebut. Suara benda jatuh seperti kaca terdengar nyaring. Sebuah vas bunga terjatuh karena gebrakan tangan Raja. Apa kau tidak bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik di rumah, Giska? Aku lelah pulang kerja tidak ada yang menyambutku tiap hari. Kau bahkan terlalu sibuk dengan urusan bisnis dan bisnis. Hardik Raja kesal. Tangannya menggebrak nakas hingga menyebabkan vas bunga seharga 1 juta terjatuh. Vas bunga itu dibeli Giska dari luar negeri saat melaksanakan urusan bisnis kantor. Kini puingan kaca yang hancur menjadi serpihan kecil itu pun berserakan di lantai. Kau tahu kan, Mas, sejak aku belum menikah denganmu, aku sudah menjadi pebisnis dan seorang modeling. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Dengkus Giska. Wanita berpenampilan feminin itu pun terlihat santai, berbicara menanggapi kemarahan suaminya. Mereka baru beberapa bulan menikah, namun hampir tiap hari bertengkar. Masalahnya hanya soal waktu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Giska sudah 2 kali hamil, tetapi 2 kali juga mengalami keguguran. Kegiatannya yang padat membuat dia tidak punya waktu untuk beristirahat merawat kandungan. Jadwal kerja dan profesinya sebagai modeling membuat dia lupa kalau kedudukannya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Pergi pagi, pulang larut malam. Tidak ada kehangatan rumah tangga selayaknya pasangan lainnya. Sebagai seorang suami, Raja ingin rumah tangganya berjalan seperti pasangan lainnya. Pulang kerja, Raja ingin istrinya di rumah menyambut dan mempersiapkan segala kebutuhan di rumah. Berbeda dengan yang dihadapi sekarang, setiap kali Raja pulang, istrinya tak pernah di rumah. Jangankan menyambutnya pulang atau sekedar membuatkan secangkir kopi manis di rumah pun Giska tidak ada. Rumah kedua orang tua Raja memang besar dan mempunyai 2 asisten rumah tangga yang siap melayani kapan saja. Namun bukan itu yang diharapkan, melainkan istrinya sendiri yang bisa melayani, berharap untuk menyambut setiap pulang dinas. Mereka hanya akan bertemu di malam hari. Itu pun Giska akan pulang saat Raja sudah tertidur lelap. Aku muak. Setiap hari begini terus, Giska. Lebih baik kamu berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga agar kita bisa secepatnya punya anak, tukas Raja. Bukankah dulu Mas sudah berjanji tidak akan melarangku bekerja kalau sudah menikah? Itu dulu, Giska. Sekarang keadaannya berbeda. Aku menikahimu karena saat itu kamu bilang hamil. Tapi nyatanya apa? Kamu hanya menjebakku dengan pura-pura hamil. Setelah hamil kamu malah keguguran. Kamu terlalu sibuk bekerja hingga tidak memikirkan bayi yang ada dalam kandunganmu. Aku juga laki-laki normal yang menginginkan keturunan dari darah dagingku sendiri. Giska bergeming. Sejak kecil dia tidak pernah dihardik dan dikasari. Tetapi sejak menikah dengan Raja, dia selalu diatur dan dibentak-bentak. Bukankah dulu Raja sudah tahu kalau dia mempunyai profesi sebagai modeling dan pimpinan perusahaan? Giska memang selalu sibuk mengurus bisnis keluarga. Maklum, ayahnya seorang konglomerat yang mempunyai beberapa perusahaan. Kamu egois, Mas, dengkus Giska. Terserah apa katamu, mulai sekarang aku memintamu untuk berhenti bekerja dan fokus saja terhadap statusmu sebagai ibu rumah tangga. Tidak, aku tidak mau kalau hanya fokus menjadi ibu rumah tangga. Masih ada pembantu yang bisa mengurus keperluanmu, bantah Giska. Raja menoleh ke arah Giska dengan tatapan tajam. Giska, seru Raja, kedua tangannya mengepalkan tinggi. Seorang istri wajib menurut pada perintah suaminya. Aku adalah imammu, kamu wajib menurut pada perintahku.
Jangan mengajariku tentang aturan, Mas. Kamu tahu kan, pekerjaanku sangat sibuk, banyak menyita waktu. Ah, Raja memukulkan tinjunya ke tembok kamar hingga menyebabkan berdarah. Emosinya kini memuncak naik ke atas ubun-ubun. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya yang dia impikan selama menikah. Setiap hari mereka akan bertengkar hanya karena masalah sepele. Raja kemudian keluar dari kamar dan membanting pintu keras-keras sampai menimbulkan bunyi dentuman. Di depan pintu kamar Regan, berdiri sembari memasukkan kedua tangan ke dalam kantong saku celana. Regan tersenyum miring menatap wajah Raja lekat-lekat. Kelihatan sekali kalau raut mukanya merah padam. Bukankah itu wanita pilihanmu? Kau membuang batu permata demi memungut batu kali, sindir Regan halus. Raja menoleh ke arah Regan, menatapnya dengan mata elang. Diamlah Regan, aku tidak minta pendapatmu. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Tak ada yang bisa disalahkan. Semua sudah terjadi. Nyatanya Raja meninggalkan Zahra dan memilih Giska karena kebohongan. Saat itu Giska mengaku dirinya sedang hamil dan mengancam akan memberitahukan pada semua orang kalau Raja adalah ayah dari bayinya. Pada saat pernikahan Raja berlangsung, Giska mengirim pesan melalui WhatsApp. Mas, aku hamil. Ini adalah anakmu. Pesan pertama terkirim. Jika kamu tidak datang, maka aku akan beberkan kepada semua orang rahasiamu. Pesan kedua menekan kalimat pemaksaan. Cepat ceraikan istrimu, atau aku akan katakan pada atasanmu, biar kamu dipecat tidak hormat. Pesan ketiga baru dibaca Raja, setelah dia melakukan malam pertama bersama Zahra. Sejak dari pagi pesan itu terkirim, tetapi hanya tanda centang satu. Ponsel Raja saat itu tidak aktif. Saat itu Raja bingung alasan apa yang harus disampaikan untuk menceraikan Zahra. Pernikahan sudah berlangsung mewah. Para tamu pun baru saja pulang. Ijab kabul barusan diikrarkan dengan sumpah janji setia sebagai seorang suami. Ancaman Giska tidak main-main. Raja terjebak dalam situasi pilihan yang sulit. Dia teringat saat itu dalam keadaan pingsan dan ketika sadar sudah dalam keadaan tidak berbusana. Raja diundang dalam pesta ulang tahun Giska dan minum air yang diberikan padanya. Ternyata air minum itu sudah dicampur obat tidur hingga membuat kesadarannya hilang. Sebejat-bejatnya dirinya yang sering bergonta-ganti pacar, tetapi dia tidak pernah meniduri wanita. Apalagi sampai hamil. Giska sengaja menjebak dirinya dengan mengatakan dia hamil. Saat itu Giska bertaruh dengan teman-temannya. Giska mendapat tantangan dari para sahabat untuk menundukkan Raja, seorang pria tampan dan kaya. Giska tahu kalau Raja sudah bertunangan bersama Zahra, dan tantangan itu diterima dengan menjebak Raja. Sampai pada malam hari, Raja menemukan satu alasan yang tepat buat menceraikan Zahra. Alasan tidak perawan karena tidak ada selaput darah menjadi bukti kuat untuk menceraikannya. Meski dalam hatinya Raja menyesal karena sudah menyia-nyiakan wanita sebaik dan selembut Zahra. Raja teringat ketika menjatuhkan talak, dia menarik nafas mengingat kata-kata itu yang pernah diucapkan pada Zahra. Wanita berparas lembut itu hanya menangis saat pria tinggi tegap itu menghadiahi dengan kebencian. Raja hampir saja melupakan kalau Zahra itu adalah yatim. Sedari kecil Zahra tinggal di panti asuhan. Begitu kejamnya dia menceraikannya setelah keperawanannya diambil dan mengatakan kalau Zahra sudah tidak suci. Pintu terbuka perlahan. Raja menoleh pada Giska yang baru pulang kerja. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Maaf, mengganggu tidurmu. Seharusnya aku bisa lebih pelan membuka pintu tanpa suara. Giska masuk sambil meletakkan tasnya di atas nakas. Wanita bertubuh ramping tersebut berlalu begitu saja ke dalam kamar mandi. Raja mendesah. Padahal waktu sudah larut malam, tetapi istrinya sibuk dengan urusan sendiri. 10 menit kemudian, Giska keluar dari kamar mandi, memakai handuk sebatas dada. Tubuh putih mulus tersebut tampak menggairahkan dan begitu menggoda. Raja menelan Salifah susah payah melihat pemandangan yang indah. Meski keduanya bisa dibilang masih dalam suasana pengantin baru, tetapi mereka berdua jarang melakukan hubungan suami istri. Giska selalu menolak jika Raja meminta pelayanannya dengan alasan capek. Dari mana saja jam segini baru pulang? Tanya Raja. Ada pemotretan di lapangan, jawabnya santai. Dia mengambil pakaian ke dalam lemari lalu memakainya.
Giska memakai baju tidur transparan yang memperlihatkan jelas bentuk tubuhnya. Beberapa saat, Raja bergeming. Baru saja Raja hendak merebahkan tubuh di atas kasur, Giska datang menghampiri dan memeluk. Dia merebahkan kepalanya di dada sang suami. Aroma sabun tercium wangi dari tubuhnya, membuat gairah Raja bangkit. Aksi liar tak dapat dihindari saat menatap tubuh polosnya. Kini nafas Raja semakin berpacu cepat dan terdengar desahan panjang. "Zahra, aku mencintaimu." Giska bangkit seketika saat mendengar Raja mengucapkan nama Zahra. Tanpa sengaja sang suami mengucap nama Zahra saat akan melakukannya. Tidak tahu apa yang merasuki pria itu, hingga membuatnya tiba-tiba menyebut nama mantan istri. Nama Zahra terlintas begitu saja di benaknya. Padahal ini sudah 1 tahun berlalu perpisahan itu. Giska mengalihkan pandangannya dan mendorong tubuh Raja yang sedang menimpanya. "Zahra?" Raja bergeming. Cukup lama pria itu membisu. Ada apa dengan Raja? Mengapa dia spontan mengucap nama Zahra di hadapan Giska? Maafkan aku, Gis. Aku tak sengaja menyebut namanya," jawabnya gugup. Segera Giska bangkit dan berbalik menutupi tubuhnya dengan selimut. Wajah Giska terlihat merah padam, memendam rasa kecewa. Sebagai seorang istri, Raja tahu dia pasti terluka karena salah menyebut nama wanita lain. "Jika kamu masih mencintai wanita itu, ceraikan saja aku," ketus Giska. Kening Raja seketika terlipat ke atas. "Aku hanya tidak sengaja menyebut namanya. Sudahlah, tak usah diperpanjang." Giska melirik ke arah Raja kesal. Malam yang seharusnya mereka lewati dengan indah berakhir begitu saja. Giska merasa kecewa. Raja memang bodoh membandingkan Zahra dengan istrinya. Sudah pasti Giska tidak terima karena saat bersamanya menyebut nama mantan. Perlahan Giska memakai pakaiannya kembali dan tidur dengan memunggungi Raja, menggaruk kepala yang tidak gatal, lalu mengusap wajah dengan kasar. Rasa penyesalan kini menghampiri. Mengapa bisa kelepasan berbicara? Dia meruntuki diri sendiri. "Giska?" panggil Raja sembari mengguncang tubuh Giska dari belakang. Hening, tidak ada jawaban. Suara dengkuran halus terdengar dari napas Giska yang teratur. Giska pasti marah dan kecewa karena kejadian tadi. Pikiran Raja melayang kemana-mana saat dia berbaring di sebelah Giska. Tidak tahu kenapa dia teringat pada Zahra. Sejak perpisahan itu, Raja tidak pernah sekalipun bertemu dengan Zahra. Di mana Zahra berada? Dia tidak tahu tempat tinggalnya. Keesokan paginya Raja terbangun pukul 8 pagi. Kebetulan hari ini jadwal libur. Dia melihat Giska sudah tidak ada. Tidur di sampingnya. Giska sudah pergi kerja ke kantor. Itu yang ada di pikiran Raja. Tersirat guratan kecewa di wajah Giska yang terbayang semalam. Raja pun segera bangkit dan beranjak menuju kamar mandi. Hari ini dia berencana akan ke kantor Giska dan memberinya kejutan sebagai permintaan maaf atas kesalahan kemarin malam. "Giska pasti suka bila aku datang ke kantornya dan memberikan kejutan padanya," gumam Raja. Dia memakai baju kemeja pemberiannya untuk melihat reaksi Giska bahagia. Baju kemeja itu adalah hasil dari rancangan Giska sendiri yang memakai bahan katun lembut dan mewah. Buru-buru Raja ke bawah untuk sarapan. Di meja makan, dia melihat Regan sedang tersenyum sendiri menikmati sarapannya. Ada yang aneh dengan adiknya itu. Belakangan ini, Raja melihat Regan terlihat bahagia, seperti mendapat hadiah. Jarang-jarang Raja melihat Regan seperti itu. Raja mendekat dan mencuri pandang yang sedang dilakukannya. Saat memandangi ponsel dengan serius, "Bayi?" Mata Raja membulat sempurna saat melihat Regan tersenyum menatap bayi laki-laki yang lucu dan imut. Bayi itu terlihat montok dan menggemaskan. "Tumben bangun kesiangan," sapa Regan saat Raja duduk di sebelahnya. "Aku libur hari ini." "Oh." Hanya itu reaksinya saat Raja menjawab libur. Adiknya itu memang selalu irit berbicara. Bila sedang diajak ngobrol, sudah menjadi kebiasaan Regan kalau diajak ngobrol ataupun sedang berkumpul bersama keluarga, dia lebih banyak diam. Raja penasaran dengan foto bayi yang ada di ponselnya. Bayi itu terlihat mirip dengan wajahnya dan memiliki kulit putih, berhidung mancung. Regan tak bosan-bosan memandang foto bayi tersebut.
Hingga makan pun matanya tak berhenti lepas memandang ke arah benda pipih yang sedang digenggam. "Bayi siapa yang ada di ponselmu, Regan?" tanya Raja kepo. Regan mengerutkan dahi. Regan tampak terkejut saat Raja bertanya tentang bayi yang ada dalam galeri. Regan sudah 10 menit lamanya tersenyum sendiri sembari memperhatikan foto-foto Dava yang berganti pakaian. Kadang Dava tertidur, kadang miring, kadang juga terlihat menghisap jempolnya. "Bayi dari pasienku, kenapa?" Regan balik bertanya. Raja menggeleng. "Tidak." Raja melanjutkan sarapan dengan minum segelas susu dan roti tawar yang sudah diolesi selai kacang. "Apa kamu tidak ada kerjaan sedari tadi cuma tersenyum sendiri sembari memandang foto bayi?" "Bukan urusanmu," ketusnya. "Kau seperti orang yang baru jatuh cinta, Regan. Gadis mana yang sudah berhasil mencuri perhatianmu?" Regan tersenyum. Tidak mungkin dia akan berkata jujur pada sang kakak tentang gadis pujaan. Raja tahu dulu Regan menyukai Zahra, tetapi kalah cepat dari Raja. Dia yang lebih dulu maju dan mendapatkan hati Zahra. "Terserah apa katamu, aku tidak meminta pendapatmu." Raja tertawa mendengar ucapan Regan. Raja tidak tahu sejak kapan dia pandai mencari alasan dan menghindar dari pertanyaan. "Kau sudah pandai merangkai kata-kata rupanya. Baguslah kalau begitu. Adikku sudah banyak kemajuan. Aku senang melihatmu banyak berubah." Regan bergeming. Laki-laki itu hanya diam saja. Regan seperti menyimpan satu rahasia besar yang sedang disembunyikan. Raja mengemudikan mobil ke arah kantor Giska. Dia membawa buket bunga mawar untuk Giska sebagai permintaan maaf. Sampai di kantor Giska, Raja bertanya pada sekretarisnya apakah Giska ada di dalam atau tidak. "Selamat siang, apa Ibu Giska ada di dalam?" tanya pada sekretarisnya. Wanita yang ditebak usianya sekitar 25 tahun itu tersenyum. "Bu Giska sedang keluar, Pak." "Kemana?" "Ke lapangan, ada jadwal pemotretan hari ini di lapangan." "Ya sudah kalau gitu, terima kasih atas infonya." Wanita bertubuh ramping itu hanya mengangguk tanpa menjawab. Raja bergegas meninggalkan kantor Giska dan menuju ke tempat pemotretan yang dimaksud sekretarisnya. Mobilnya berjalan santai, menyusuri kepadatan lalu lintas raya yang dipadati pengendara lain. 1 jam Raja mengemudikan mobil, akhirnya sampai di tempat Giska mengadakan pemotretan. "Di mana Ibu Giska?" tanya Raja pada seorang pria yang membawa baju ganti. "Di ruang make up, Pak," jawabnya singkat. "Terima kasih." Jantungnya terasa dak-dikduk saat berjalan ke arah ruang make up. Perasaan sangat tidak enak. Ada yang terasa aneh di sini. Ruang make up yang dimaksud pemuda tadi terlihat sunyi, seperti tidak ada penghuninya. Jelebeb, matanya membulat sempurna saat menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Istrinya sedang bersama pria lain. Berdua sedang berpelukan. Mereka saling melumat satu sama lain. Sungguh sangat menjijikkan. Raja melihat istrinya disentuh pria lain. Mata seketika memerah, rasa panas langsung mengalir di tubuh. "Giska!" seruku. Sontak dia melepas pelukan lelaki itu dan menoleh ke arah Raja. Raja?" ucapnya gugup. Wajah Giska mendadak pucat pasi melihat Raja tepat berdiri di depannya. Tidak jauh dari lelaki yang menjadi selingkuhan Giska pun juga sama. Mereka tertangkap basah, sedang bermesraan di depanku. "Apa ini, hah? Kau berselingkuh dengan lelaki ini?" tunjuk pada pria yang tinggi serta bertubuh atletis itu. "Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Mas. Kami hanya latihan untuk adegan pemotretan," jawabnya beralibi. "Apa kau kira aku anak kecil yang bisa dibohongi dengan sandiwaramu? Jelas aku menyaksikan sendiri kalian berpelukan seperti sepasang kekasih," hardik Raja. Giska terlihat pasi, matanya yang tadi berbinar kini berubah sayu dan menunduk. "Tidak, Mas, kamu salah paham." Lagi-lagi ia berkilah. Pukulan tinju langsung diarahkan pada pria yang tadi memeluk Giska. Satu pukulan kembali Raja layangkan padanya, hingga membuatnya jatuh terjerembab ke lantai dengan darah yang mengalir dari sudut bibirnya.